Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman, sudah pada tahu nggak nih? Ya, ide Dewa Panci dalam berkelit emang nggak ada matinya. Dulu saat di penjara terkait stupa gitu ya, dia pakai kursi roda dan pakai penyangga leher, pura-pura sakit. Ya, saat ini yang bersangkutan tidak pakai kursi roda lagi karena dengar-dengar kursi rodanya udah dipinjam sama si dokter mangkrak. Nggak kehabisan akal ya, dia bikin drama asam lambung naik lah ya karena telat makan. Aduh, Panci ada-ada aja. Padahal rakyat Indonesia ini sudah menunggu ya, menunggu kau di penjara dan disidangkan, tapi ada aja alasanmu. Tapi yang bikin ngakak ya, begitu sampai rumah sakit, ini si Dewa Panci malah teriak-teriak kayak orang sehat. Emang dia ini layak ya diberi penghargaan lah, piala citra gitu atau piala Oscar sekalian. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Mas Roy. Mas Roy, Mas Roy. Ya, ayo halo Mas Roy. Mas Roy, gimana kabarnya kondisinya Mas Roy? Mas Roy. Mas Roy. Mas Roy. Mas Roy, Mas Roy. Ya, ayo halo Mas Roy. Mas Roy, gimana kabarnya kondisinya Mas Roy? Mas Roy. Mas Roy. Gimana tadi ujiannya dok? Dok tadi gimana dok? Ujiannya dok? Terganggu nggak dok? Apakah hari ini sehat dokter Tifa? Lah, coba bayangin tuh, coba ikut komentar teman-teman. Itu kok bisa teriak-teriak macam kayak gitu? Katanya dia ini sakit ya, sering telat makan, nah. Mungkin asam lambungnya naik. Lah kok teriak-teriak dan nggak mau juga dia pakai rompi oren. Nah ini pasti ada backingnya sangat luar biasa ini. Sampai-sampai dia menolak menggunakan rompi oren. Dan dia menjalani tes kesehatan dan dinyatakan sakit oleh dokter. Waduh, gimana nih dokternya nih? Ini harus dicek ini ya, diaudit oleh ya apa Ikatan Dokter Indonesia mungkin ya. Dokter yang memberikan keterangan ini. Lanjut. Setelah ditangkap, Roy Suryo dan Dr. Tifa menjalani pemeriksaan kesehatan dan diputuskan rawat inap. Kemudian saudara pengacaranya Refki Harun mengatakan bahwa Dr. Tifa memiliki penyakit bawaan. Ya, kita tahu dan kita paham itu. Ya, semua yang ditangkap oleh pihak kepolisian bawaannya emang sakit gitu ya. Dan Roy Suryo dan Dr. Tifa sepanjang yang saya tahu ini ya, semua yang ditangkap polisi begitu ditangkap langsung dijebloskan ke penjara, ke jeruji besi. Tetapi kalau yang dua ini begitu ditangkap diperiksa kesehatannya. Kurang baik apa coba polisinya? Nggak langsung ditahan, nggak langsung dipenjara, cek dulu kesehatan. Memungkinkan nggak untuk ditahan. Ternyata dicek kesehatan dan penyakit bawaannya kambuh. Yaitu kalau ditangkap bawaannya sakit. Sudah biasa itu. Sudah biasa. Sudah tahu. Penjara. Sudah biasa itu. Sudah biasa. Ya, kalau orang awam kayak saya ini berpikirnya sederhana ya. Kalau memang kau itu sakit,
Apalagi ada sakit bawaan katanya ya, katanya si dokter si reptil karung ya. Ya ngapain nggak sejak kemarin-kemarin kau itu ya melakukan tes kesehatan dan dirawat gitu loh. Ngapain nunggu kau di penjara? Udah biasa itu kalau ditangkap bawaannya sakit, udah biasa. Cuma yang menarik ya kan apa namanya kursi rodanya itu yang make si dokter mangkrak gitu loh. Kenapa nggak si Dewa Panci? Mungkin si Dewa Panci ngerti nggak mungkin lah saya acting pakai kursi roda lagi untuk yang kedua kali. Lanjut. Nah, ini adalah pernyataan bukan Ternak Mulyono ya. Ini malah bisa dikatakan pembenci Jokowi. Tetapi pernyataannya yang prihatin kepada si Dewa Panci dan juga si Dokter Mangkrak yang pakai acara sakit-sakit segala, ya kan? Kemudian mengajukan penangguhan penahanan. Nah, ini sangat disayangkan. Nah, ini saya sependapat ya, walaupun jujur dia bukan Ternak Mulyono, ya kan? Tapi ya tahu sendirilah. Menurut saya ini adalah ternak kebo atau mungkin ternak abah gitu ya, yang punya sedikit akal waras begitu. Jadi intinya adalah gimana caranya ijazah Jokowi itu dibuktikan asli atau palsu, bukan pakai drama-drama sakit macam kayak gini. Ada lanjut. Duh, ini kenapa lagi Roy Suryo sama Tifa ini pakai sakit, lagi pakai rawat inap lagi. Ini masyarakat udah lama menunggu, udah nggak sabar pengen lihat sejarah baru seorang mantan presiden harus datang ke pengadilan dan dicecar pertanyaan oleh hakim dan jaksa. Saya juga sudah nggak sabar pengen tahu apa jawaban Pak Jokowi ketika ditanya masalah dugaan ijazah palsunya. Ya, udah Pak Roy cepet-cepet sehat, biar kita tahu, biar Indonesia melihat sejarah baru ini seorang mantan presiden datang ke pengadilan. Dan pengen tahu apa jawabannya ketika dicecar pertanyaan oleh jaksa dan juga hakim. Ya kalau anaknya kasihan ya, karena dia nggak ngerti apa-apa gitu kan. Dia kategorinya mendapatkan musibah. Tapi mamanya ini bukan mendapatkan musibah, mendapatkan karma. Ya, untung aja si Dewa Panci ya belum punya keturunan gitu ya. Kalau punya keturunan sama juga anaknya si Dewa Panci itu kasihan karena dia korban ya atau musibah gitu. Tapi kalau bapaknya ya ini bukan korban karena dia pelaku dan bukan musibah tapi karma. Ya bisa ditebak ya teman-teman ya. Sok-sokan di depan ya, cari banyak alasan agar gak dipenjara. Begitu dipenjara pura-pura sakit. Lanjut. Merdeka, merdeka. Mana ada sih masuk penjara kok merdeka? Masuk penjara tuh apa ya merdeka sih? Mengatakan merdeka, merdeka hanya untuk menutupi ketakutannya, hanya menutupi kelemesannya. Akhirnya dia kembali lagi ke penjara, di mana dulu dia juga pernah ke sana. Mungkin dia akan ketemu sama teman-temannya lagi yang di sana, ya reunian. Itulah residivis yang sok sombong, wes salah, ngeyel, sombong sisan. Nah terus mana ini bohir-bohirnya? Bohir-bohirnya mana? Kok nggak ada yang nolong? Atau sementara ini dimasukkan dulu ke penjara, setelah itu nanti negosiasi. Tapi belum puas juga ya kalau semuanya belum masuk penjara gitu loh. Ada Fadila yang masih seliweran, tapi lumayan ya, Fadila sudah nggak keluar-keluar lagi ya. Ditambah lagi tuh Tifa. Nah akhirnya dia menikmati kata-katanya yang dulu pernah diucapkan. Saya ingin menikmati suasana penjara. Yo rasakno saiki. Kasihan yo nanti residivis, dokter residivis. Kasihan anak-anaknya ya. Ini yang suaminya Tifa tuh kemana gitu loh. Apa enggak ngandani istrinya, apa enggak nasihati istrinya, sudah mah enggak usah. Itu kan mempertaruhkan gelarnya seorang dokter, seorang residivis nanti akhirnya kalau di penjara.
Mosok dokter Tifa mempertaruhkan gelarnya ya hanya ya macam ecek-ecek seperti ini. Apa yo suaminya itu apa nggak menasehati anaknya, apa nggak ngasih tahu gitu loh. Kan kasihan keluarganya memiliki mamah, orang tua, ibu, istri seorang residivis. Coba mempertaruhkan gelar dan keluarganya hanya masalah seperti ini, akhirnya toh masuk penjara juga gitu loh. Oke guys, salam waras ya. Mudah-mudahan keluarganya Dokter Tifa ya ini diberikan kesabaran dan keikhlasan melihat istri dan mamahnya masuk penjara. Sebenarnya kasihan juga ya. Oke, salam waras. Saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Farhad ya, Bung Farhad. Seperti yang saya sampaikan di bagian depan tadi, memang pihak medis ya, atau dalam hal ini dokter yang memberikan keterangan bahwa si Dewa Panci dan si Dokter Mangkrak ini mengalami gangguan kesehatan dan layak untuk dirawat ya. Ini perlu diaudit ya secara profesional ya, berdasarkan keprofesian ya oleh ya mungkin ikatan yang menaunginya gitu loh. Karena orang sesehat itu, sebugar itulah kok diberi keterangan sakit. Kalau memang sakit, ya seharusnya orang itu akan memeriksakan diri, nggak nunggu di penjara dulu kan. Nah iya, ini harus diaudit nih pihak rumah sakit dan dokter yang memberikan mengeluarkan surat pernyataan ya bahwa dua orang itu memang sedang sakit. Lanjut. Mereka bersandiwara dengan pura-pura sakit ya. Hei Roy Suryo, Tifa nih sekarang kenapa kamu nggak punya mental menghadapi hukum dengan cara-cara yang sehat dan wajar gitu. Jadi kalau saya lihat ini, walaupun dia sakit tetap akan diproses. Kecuali ternyata terbukti Roy Suryo dan Tifa ini gila, mungkin dia akan bebas, dihentikan penuntutan ya. Karena hanya orang gila yang tidak dipidana di Indonesia ini. Ya memang kalau saya lihat ini wajahnya wajah-wajah pura-pura sakit ya. Bayangkan aja dokter Polda bilang dia ini sehat, masuklah dalam sel. Tiba-tiba minta tolong dibawa ke rumah sakit Kramat Jati. Tiba-tiba ada intervensi mantan polisi sehingga katanya harus diistirahatkan di rumah sakit. Saya dapat informasi apakah benar itu ini, apakah benar mereka satu kamar ya. Nah, apakah mereka di ruang VIP? Nah, karena setahu saya semua klien itu kalau dibantar itu dibantar tapi dimasuk ke dalam sel yang ada penjaranya, ada bangsalnya, bukan di VIP kecuali jenderal-jenderal atau polisi atau sipil atau orang yang tidak dihukum. Tapi kalau orang yang dihukum itu untuk keselamatan dan keamanan, mereka disatukan dengan sel-sel baik teroris, narkoba itu sama. Nah, tidak boleh ada pembedaan atau dianggap pengecualian bagi mereka-mereka ini. Mereka ini adalah penjahat-penjahat yang memang mulutnya sangat lemes dan mereka harus menerima hukuman yang sangat besar, berat. Karena baru masuk rumah sakit udah bilang, udah teriak Allahu Akbar, sehat, semangat katanya gitu. Nah sedikit lagi kalau dia boleh keluar dari rumah sakit bisa habis ngomong lagi, nyerang lagi. Jadi betul-betul seperti kucing yang kena siram air yang saya lihat, dan pengecaranya yang ngomongnya banyak sudah mulai tidak banyak ngomong. Bahkan seperti dugaan saya dulu bahwa hey Roy, Tifa, lu nggak mau RJ, nanti yang terjadi apa? Yang masuk penjara itu kalian, pengacara kalian tidak berani menggantikan kalian masuk dalam penjara. Pengacara kalian tetap menggunakan baju yang jas, yang gagah rapi, sedangkan kalian pakai baju orange dan bahkan bisa bersandiwara pura-pura menggunakan kursi roda. Nah, jadi teman-teman harus mengerti ya. Nah, dampak biar bagaimanapun mau kalian dibela oleh 1000 pengacara, tetap masuk penjara itu bukan pengacaranya, tapi adalah orang yang menghina, yang mengadu domba, yang memfitnah, yang melecehkan, yang merendahkan, ya menjatuhkan nama baik Pak Jokowi dan keluarga, baik maupun Pak Gibran dan Wakil Presiden dan keluarga. Bang, tapi kan kemarin juga media mengekspos keluarga dari Rutan untuk dibawa ke rumah sakit, namun dari kuasa hukuman tidak mau untuk diekspos tersangka itu tidak ada haknya Refli Harun untuk melarang, tidak mau. Itu sudah masyarakat ini, karena dia mempermalukan Pak Jokowi itu di muka masyarakat. Jadi masyarakat juga ingin melihat mereka malu. Jadi tidak boleh dilarang. Kenapa kamu Refli Harun tidak melarang Roy Suryo untuk berhenti atau stop untuk memfitnah?
Kenapa sekarang melarang media untuk meliput dan melihat Roy menggunakan baju dan meliput dia di rumah sakit, apa sakit atau tidak? Dalam waktu dekat ini, semua relawan akan datang kemudian meminta kepada Kapolri untuk memeriksa dokter-dokter di rumah sakit Keramat Jati. Kenapa ada diskriminasi? Kenapa tiba-tiba orang sehat jadi sakit? Bayangkan dokter Tipa itu hari itu tidak sakit, hari itu ujian, dia sehat. Hanya tidak mampu menghadapi penjara ini, dia sakit. Dan tolong diperiksa CCTV di rumah sakit, apakah benar mereka di dalam dengan satu kamar, ya, dianggap tahanan politik atau tahanan apa. Kalau memang benar, tolong pindahkan dokter-dokter itu, tolong diperiksa polisi-polisi yang mengawal mereka sehingga terjadi hal demikian. Tapi kalau misalnya mereka di dalam di bank ruang pembantaran dan bisa di sel atau diikat atau di borgol tangannya, ya nggak masalah. Drama sudah dimulai, ya kan? Sakitnya kurang lebih sama lah dengan saya ya. Apa bang? Ya sakit hati karena bingung, udah terjepit, mau lari kemana lagi ya. Hobi memfitnah, mencaci, memaki. Dulu aman-aman aja, tapi sekarang kena batunya, ya kan? Ya siapa yang nggak kepikiran gitu kan? Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak gitu. Apalagi satu-satunya teman karaoke yang memberi semangat selama ini, udah di penjara. Aduh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.